Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di tema cerita, ceritanya anak muda, cerita di bumi Batara. Yang edukatif, kritis, dan menginspirasi. Pemuda, ini adalah sosok yang paling santer dan paling sering dibahas. Mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Pemuda paling banyak diperbincangkan. Apalagi sudah banyak anak muda ini yang berani tampil, berani bertarung di pileg, bahkan di pilkada. Bahkan sekarang ini adalah salah satu calon wapres ini yang terpilih itu adalah anak muda. Nah, sekarang di tengah-tengah kita ini sudah ada salah satu anak muda berpengaruh di Kabupaten Lumpur, Ketua KNPI Kabupaten Timur, saudara Ibriansa. Akrab dengan siapa? Wah, ini kalau di Lu Timur ini sebut saya namanya Rian. Iya. Jadi kita panggil dia Bung Rian. Iya. Oke. Bung Rian sebenarnya adalah jubir salah satu kandidat calon bupati Kabupaten Lu Timur, Budiman Atman. Nah, sekarang sebenarnya ini adalah salah satu pilihan atau langkah yang menurut saya cukup berani juga menjadi jubir. Apa alasannya Bung Rian sampai mau menjadi juru bicara? Mungkin kita bisa cerita bersama langsung. Iya, kita mau dengar dulu ini ya. Iya. Kenapa mau jadi jubir? Oke, tapi pembahasan kita ini kan tidak fokus di situ kan, tidak fokus. Ya, Ini hanya sebagai pengantar saja. pengantar nih. Oke. Betul kalau ditanya alasannya kenapa harus mengambil sikap untuk menjadi juru bicara di salah satu pasangan calon kandidat. Pertama, dalam perjalanan saya khususnya mengikuti proses politik, tentu ada tren di mana anak muda itu selama ini biasanya hanya dijadikan gimmick dalam politik, hanya dijadikan alat untuk menggunakan elektoral dan sebagainya. Padahal satu fakta di mana anak muda itu mestinya naik kelas. Dari menjadi gimmick itu mestinya perannya lebih besar. Ya, Itu kita bisa lihat misalnya karena ada eskalasi populasi, ada pertambahan populasi, khususnya secara biasanya kita itu diberikan narasi bonus demografi di tahun 2030 itu ya. kita ini sudah masuk di angka 90% sebagai populasi yang. Nah, saya melihat bahwa di pasangan kandidat yang tempat saya berada sekarang, ruang itu sedikit lebih terbuka bagi anak muda, dan itu dibuktikan dengan masuknya saya sebagai jubir, dan saya melihat juga bahwa kandidat ini mempercayakan secara penuh. Jadi bukan jamming ya, bukan Iya. bukan menawarkan diri. Ada pembicaraan serius lah yang berbicara, yang pastinya itu bukan transaksional. Yang berarti tidak terlepas dari kualitas Rian ini. Ya karena kan kemarin sebenarnya waktu awal-awal ini muncul bahwa yang menjadi jubir itu adalah anak muda. Hidupnya Budiman Atman. Nah itu sempat langsung menjadi perbincangan publik sebenarnya. Itu sebelumnya ternyata kelompok muda itu hanya dijadikan sebuah gimmick ya, atau alat untuk mempopulerkan salah satu. Tetapi ya sekarang bagaimana sih keluar dari bingkai itu, anak muda itu bagaimana keluar dari bingkai itu agar dia tidak Setidaknya bisa langsung mengambil peran ya. Iya. Saya kira kalau kita melihat kondisi anak muda kita sebenarnya itu pertama mestinya ada wadah yang kita bisa menyatukan persepsi dulu. Ya. Misalnya pembangunan komunitas-komunitas yang ada di Luhur Timur seperti KNPI atau organisasi kepemudaan lain. Ya, ini kan sebenarnya diharap bisa memicu pembicaraan serius tentang program apa saja yang mestinya kita rekomendasikan kepada semua bakal calon ini yang sudah ada. Nah, kemarin KNPI itu bisa menjadi jembatan itu memberikan semua pikiran-pikiran itu di wadah ya. ya. Itu kan sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anak muda. Nah, saya melihat kalau kita lihat melacak lebih jauh problem sehingga hal-hal seperti ini tidak terpikirkan oleh anak muda kita itu sebenarnya apa?
Yang pertama, saya lihat ada distrust, ada ketidakpercayaan sebagian anak muda itu terhadap pengalaman-pengalaman politik yang mungkin ada kesalahan dilakukan oleh para politisi kita, misalnya Barjani dan sebagainya. Dan kita semacam terbiasa dengan hal itu. Namun keterbiasaan karena menerima kecewaan ini akhirnya pemuda kita menjadi sedikit dendam ketika bersentuhan dengan narasi politik. Nah, saya kira dengan hadirnya ruang-ruang seperti ini, niat kita adalah menyampaikan bahwa ayo kita simpan sifat keterasingan kita dengan politik. Kita harus belajar berbaur karena politik ini adalah fakta yang berada di sekeliling kita dan menjadi kebutuhan kita dan itu tidak bisa terbantahkan. Jadi menurut Bang Rian ini seperti apa itu politik sekarang? Jawab. Ya, kalau misalnya terminologi yang umumnya kita kenal politik itu pikiran yang berbicara tentang keluarga negaraan, atau ketatan negaraan. Sederhananya seperti itu. Karena setiap orang ini kan beda-beda persepsinya soal politik. Ya walaupun baik itu dari segi teknologinya, orang dari orang akan menarik pengertian sendiri soal politik. Nah apalagi kita ini anak muda, orang saya banyak bincang juga ini sama anak muda. Dia merasa bahwa politik itu adalah salah satu alat saja untuk mementingkan kepentingan pribadinya seseorang, bukan untuk kepentingannya anak muda. Nah, bagaimana kira-kira caranya ini KNPI dan organisasi-organisasi lain yang mengambil peran supaya meluruskan sebenarnya arti dari politik itu dan mau mengambil peran di dalamnya? Ya. Pertama kalau kita mau menjawab secara normatif ya pasti ada edukasi politik yang sebenarnya bisa kita jalankan. Nah, kalau dari struktur kenegaraan secara politik, mestinya yang menjadi public educator itu atau yang bisa memberikan pendidikan publik terhadap narasi politik itu adalah partai politik. Ya, yang melakukan kaderisasi untuk semua politisi karena partai ini besar sekali domainnya. Mestinya kita berharap partai ini menjadi public educator, namun bisa saja kita melihat ada hal yang tidak maksimal di situ oleh partai, sehingga muncullah terminologi yang secara subjektif berlandaskan pengalaman dia terhadap aktivitas politik. Yang mungkin di situ ada kekecewaan, ada ya tanda kutip mungkin akhirnya menggiring anak muda ini menjadi pemilih yang pragmatis. Betul. Nah, sekarang ya kalau menurut Bung Rian ini kan pemilih pragmatis ini tidak bisa terhindarkan dari kalangan muda. Ya. Nah ini kan yang kita tidak mau bahwa kalangan muda ini kan dia cara berpikirnya rasional. Nah bagaimana caranya ini membuka pola pikir anak muda bahwa ketika ingin memilih suatu kandidat politik itu jangan yang lain tetapi lihat visi misinya, lihat programnya, lihat gagasannya. Ya, sebenarnya kan kalau prosedural demokrasi kita itu mengajak kita berpolitik secara realistis. Gitu. Saya menggarisbawahi pragmatisme tadi ya, tentang pragmatisme anak muda. Pertanyaannya pragmatisme dalam politik itu diperlukan atau tidak? Ya kan gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita harus menjawab bahwa itu adalah fakta dan kultur dalam politik kita yang tidak bisa kita hindari, maka pragmatisme itu suatu instrumen yang penting. Iya, hanya saja tafsiran pragmatisme ini kemudian tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk money politik misalnya. Nah, yang saya maksud tadi itu kalau di Lutik ya, apalagi kemarin kita habis pileg, itu yang mindset yang terbangun. Iya. Bagi saya itu yang terbangun. Itu memang parah ya. Sekali. Pileg kemarin ya. Nah, bagaimana di pilkada ini views itu tidak terjadi, tetapi betul-betul anak muda ini memilih secara rasional. Ya, Siapa sih yang ini? Sederhananya ya, bagaimana KNPI memberikan edukasi, pendidikan politik. Apa yang akan dilakukan ini? Seperti apa langkah-langkahnya? Iya. Sekarang kalau kita bicara tentang tadi antara pragmatisme dan politik, maka kalau kita lihat bagaimana kepentingan anak muda yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya adalah pendidikan dan peluang kerja.
Wah, menarik ini. Iya. Iya, Menarik sekali. betul. ini kita realistis kan sama-sama anak muda kan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ini. Iya. Sudah sekolah ya harus cari kerja. Cari Kerja. Dan makanya kalau dalam konteks politik ini anak muda tidak memperjuangkan kepentingan itu, Iya. maka dia akan jatuh di posisi ya dia hanya kuantitasnya saja digunakan sebagai gimmick lagi. Ya. Nah makanya untuk memobilisasi kepentingan tadi, misalnya peluang kerja dan pendidikan, maka diperlukan sebenarnya apa? Ada semacam inisiasi yang lahir dari anak muda, gitu, yang dilakukan secara besar-besaran. Supaya apa? Supaya terjadi transisi di mana anak muda bergerak itu bukan berdasarkan kuantitasnya, Iya. tetapi berdasarkan kualitasnya. Iya. Misalnya dalam beberapa belakangan ini kita bisa menyaksikan ada visi misi yang dilempar oleh kandidat. Iya. Mestinya anak muda kita menjemput itu, kemudian menganalisa kira-kira mana program yang paling objektif dibutuhkan oleh masyarakat kita di Bumi Timur ini. Nah itu kan kita secara Bisa berdasarkan kebutuhan ya. iya, kita ini sudah diberikan beasiswa, Iya. kemudian kita kuliah dan sebagainya. Kalau ilmu kita itu tidak didistribusi dalam kepentingan masyarakat luas, itu saya kira kita membuang-buang momen yang terjadi hanya 5 tahun sekali. Iya. Menarik tadi itu ada dua Kebutuhan. pendidikan dan pekerjaan. Kita berbicara dalam konteks Bumi Timur, dikasih beasiswa, kuliah, pulang, cari kerja. Nah, sekarang seberapa besar ruang kesempatan bekerja untuk anak muda pasca pilih pasca pilkada ini? Adakah tidak program yang Apa yang mau kita dorong? ya kan ini sudah kita bilang tadi, saat ini pemerintah mengejutkan beasiswa ini luar biasa ini. Mungkin Kan kalau kita lihat ini kan kabupaten lain. dari ketiga kandidat ini kan masing-masing sebenarnya. Iya. Dia masing-masing juga mendorong Ya beasiswa. ya betul beasiswa dari sektor pendidikannya. Dan masing-masing juga kandidat juga itu adalah mendorong keterbukaan lapangan kerja dan kelas masing-masing. Iya. Semuanya. Kalau kemarin menurut saya melihat ada suatu gagasan yang disampaikan dari Bung Rian ya terkait masalah industri, kawasan Betul, industri. betul. Nah di situ kan dipaparkan itu ada berapa itu kesempatan ruang pekerja nanti untuk anak muda. Bagaimana itu Bung Iya. Rian? Tentang kawasan industri tentu mungkin sudah tidak asing. Iya. Ini Maka- sekarang menjadi perbincangan Iya. publik ini. Itu kan sebenarnya sudah mulai dibicarakan sejak di tahun 2022. 2023 saya mengamati ada banyak kontrak yang sudah mulai dibicarakan oleh pemerintah dan lain-lain swasta. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kawasan industri, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Direktur Operasional ini, bahwa kehadiran kawasan industri ini akan menjadi lumbung serapan tenaga kerja yang bisa terjadi secara besar-besaran. Iya, betul. Sampai di angka ratusan ribu, karena di situ nanti akan dibangun smelter, akan ada tungku, ada kawasan-kawasan yang lain, dan itu proses pembangunannya butuh durasi waktu yang lama dan serapan tenaga kerja yang besar. Memang tapi ada menjadi soal sebenarnya. Kalau kita lihat dari sarapan yang besar, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Nah, jadi artinya ini kesiapan kita juga di sini anak muda ini untuk menyambut keterbukaannya ini lapangan kerja yang luas. Itu sebenarnya masih tanda tanya sampai sekarang. Karena dari segi soft skill, Iya. tidak semua orang mungkin di sini ya bagian staff ya. Iya. Misalnya bagian administrasinya, stafnya tidak sesuai dengan jurusannya. Tidak semua orang boleh sekolah di sini. Iya, betul. Nah sekarang begini, seperti apa ini untuk menyiapkan ini? Apakah orang yang sudah hanya selepas saja dari SMA langsung masuk, ataukah yang dari kuliah beberapa orang anak sini? Tapi kan tidak semuanya. Ada anak ekonom, ada anak sarjana hukum, Iya. dan tidak semua bisa diserap di situ. Iya. Masih banyak hal-hal yang lain. Nah seperti apa sebenarnya ini? Sehingga menurut saya perlu berbicara menurut saya. Sepertinya KNB perlu membahas ini lebih dalam bagaimana supaya ada Bagaimana Bung Rian? Ya, kalau bicara tentang apa saja sih sebenarnya varian dari minat anak-anak muda kita, itu kita hanya bisa menarik beberapa minat yang bersifat umum. Iya. Misalnya ketertarikan anak muda kita untuk menjadi
pengusaha, misalnya kan. Kemudian ketertarikan anak muda kita untuk menjadi petani, misalnya. Semestinya ini kan kita harus paham bahwa tidak semua anak muda kita itu terbiasa bekerja masuk jam 7 pulang jam 5. Iya betul. Kan Jadi karyawan lah istilahnya. iya, ada juga mental anak muda itu yang memang dia lebih senang menjadi freelance misalnya. Kalau Bung Rian bagaimana dia mentalnya? Kalau saya ini sebenarnya mungkin masuk sebagai kategori pengangguran. Iya. Tapi karena ini bukan berarti tidak ada peluang kerja lalu saya tidak mendaftar, bukan. Tapi memang masih ada visi-visi yang bagi saya perlu saya capai. Dan saya mau lanjutkan tadi bahwa memang minat dari setiap anak muda ini itu harus bisa diterjemahkan oleh pemerintah uangnya. Misalnya Ini kata kuncinya. iya. Dan saya kira di dalam proses analisa ini saya mendapati justru definisi tentang menjadi pekerja, orang yang dikatakan kerja itu kan kalau dia misalnya terdaftar sebagai karyawan di salah satu instansi, salah satu Sekarang begini Bung Reda, terkait pemuda dan pandangan kita terhadap Timur, seberapa besar sih sebenarnya anak muda itu memilih untuk menjadi karyawan, memilih untuk jadi pengusaha? Kalau misalnya secara data mungkin saya tidak Yang paling ramai sekarang ini kan petani milenial. Nah, kira-kira ada kan? Gini, saya lihatnya bahwa kalau di luar ya biasanya kan kita diterpa dengan isu bahwa Timur ini wilayah tambang. Iya. Mindsetnya selalu berbicara tentang besar serapan tenaga kerja yang betul jadi karyawan. Nah, tapi kan itu tadi masalahnya tidak semua anak muda kita senang menjadi seperti itu. Apalagi ada tren profesi yang modern. Misalnya kayak jadi freelance, yang menjadi copywriter, menjadi apa? Yang memang itu passion mereka. Anak muda modern itu seperti itu. Nah, pertanyaannya misalnya begini. Misalnya kalau di Luwu Timur ini, kalau kita lihat produk domestik regional bruto kita itu kan di urutan kedua ada sektor pertanian. Nah itu kalau dilihat, ya kalau bicara tentang potensi serapan tenaga kerjanya itu pertanian mestinya lebih besar. Iya. Tapi kan datanya tidak seperti itu. iya, maksudnya semestinya seperti itu. Tapi seberapa banyak sih minat anak muda atau yang mau menjadi petani? Nah, itu dia. Kan gitu. Karena begini ya, kalau berbicara di Luwu Timur, kita tadi berbicara pendidikan, terus bekerja. Maaf ya, tanda kutip. Ketika berbicara tentang tenaga kerja, kebutuhan kerja, kebutuhan ekonomi, banyak ini ya. Ini fakta. Adik-adik kita atau mahasiswa kuliah jauh-jauh kembali ke kampung, ternyata dia masuk bekerja itu kebanyakan menjadi helper, setara dengan orang yang. Nah, menurut saya begini. Ada tidak gagasan yang bisa diinikan oleh kandidat lain ini agar membuka ruang kepada lulusan-lulusan sarjana muda itu tidak ada harganya, ada nilainya bahwa dia mau melamar di sini dan ada di ruang di sini. Misalkan admin lah apa kasihan juga. Iya, istilahnya memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah ini sebenarnya yang kita harapkan, karena ya pendidikan dan pekerjaan itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya betul. Ya. Makanya saya selalu melihat bahwa dengan adanya fakta yang mungkin kita sebagai anak muda ini tidak mesti berada pada posisi yang pesimis. Dengan Semangat. kita harus melihat bahwa kehadiran kawasan industri itu harus dijemput dengan optimisme anak muda. Ya. Makanya ke depan kita berharap pemerintah daerah itu punya perhatian serius untuk mengawal kepentingan anak muda kita supaya bisa lebih mudah terserap masuk ke dalam kawasan, bekerja dalam tadi proyek kawasan industri ini. Nah, bagaimana sebenarnya yang harus disiapkan? Bukan kita harus mengintervensi bahwa aturan atau standar penerimaan jangan terlalu ketat, jangan seperti itu, tapi kita harus mempersiapkan skillnya supaya sesuai dengan permintaan dari setiap perusahaan atau industri yang membutuhkan karyawan. Skill pengasahan soft skill ini yang mestinya disediakan. Makanya kalau saya sebagai anak muda, kita berharap di Luwu Timur ini mestinya harus ada BMK.
Wah, ini Ya, Malen ada. Sebenarnya ada balik BLK. BLK di Lu Timur itu ada loh. Di samping SMA itu kan ada kantor BLK di situ. Cuman BLK ini kayaknya tidak aktif lagi, tidak seperti BLK yang ada di Makassar. Iya. Tapi ya dengan gagasan-gagasan yang disampaikan Rian ini, saya kira memang itu menarik. Iya. Banyak gagasannya memang ini. Memang pemuda ini, Bung Rian ini luar biasa ya. Saya pernah ketemu sama beberapa alumni SMK sebagai sekolah vokasi. Itu kan sebenarnya mereka ini orang yang siap untuk mempraktek Ya. ilmunya. Itu. Kalaupun harus direfleksi lagi, ya sebenarnya tempatnya BLK, kan? Membuka ruang-ruang vokasi di mana anak muda kita itu dibekali itu, kayak di situ. Apalagi kalau ada tensi pemerintah, jadi alumni alumni BLK ini beri atensi khusus ya. Ya kan seperti itu yang saya ini menawarkan suatu gagasan yang mungkin bisa dijadikan suatu kebijakan pemerintah ya, siapapun yang terpilih ya. SMK di sini kan nanti ada SMK ini. Kenapa sih tidak diberikan ruang ini kepada anak SMK ini ketika dia lulus? Apakah dia mau lanjut kuliah atau tidak? Kalau tidak, di mana ruangnya? Dan, kan dia sudah istilahnya SMK itu adalah tenaga kerja siap pakai, betul. ya kan? Nah, kalau di Lu Timur ini berbicara tambang dan tidak bisa dipisahkan dari padi, meskipun sekarang ini sudah banyak tambang, sudah ada JLM, sudah ada PT Pul, dan mungkin akan ada banyak lagi nanti. Tetapi kita harus pikirkan ini bagaimana kesiapan pemudanya ini menyambut hal ini, dan bagaimana kesiapan pemerintah memberikan ruang kepada muda ini tentang skillnya. Kalau sekarang sih saya amati pemerintah sudah membuka pelatihan ya kan, ada operator daptrap, operator alat berat, bahkan ada K3. Di Tuwoti juga sudah ada kayak lembaga pelatihan juga, itu operator dan lain sebagainya. Nah, maksud saya begini, Sebenarnya masih banyak PR. Masih banyak PR kita ya. Karena cara berpikir, cara bertindak. Nah ini juga ini masih menjadi hal yang masih sulit untuk kita konsolidasikan. Karena cara pandang kita ini dengan kebutuhan kita ini juga ini agak sulit untuk kita selaraskan. Jadi ya betul, makanya mungkin karena belum pernah ada konsolidasi pemuda. Kayaknya KIP perlu ini mengadakan gitu ya. Perlu mengadakan konsolidasi pemuda. Dialog publik bersama anak muda. Ya betul. Biar kita tahu aspirasinya bagaimana, keluhannya. Ya kan semakin banyak pemikiran kan. Kita bisa dipungkiri kehadirannya ini representasi dari anak muda. Pemuda berbahaya. Jadi kita berharap ini sebenarnya ini dalam waktu dekat ya kita dapat undangan lah dari KNPI hadir dalam temu pemuda. Nah, lagian juga ini saya rasa mungkin kalau ke depan pasca pilkada ini orang pemuda ini kayaknya terbuka. Karena kenapa? Ya, anggota-anggota dewan kita ini rata-rata anak muda. Betul. Ya. Mungkin perwakilan dari mereka yang akan mengaspirasikan nanti perwakilan anak muda, suara-suara anak muda. Nah ini kita harapkan. Kita banyak berharap bahwa anak muda yang masuk ke legislatif ini juga punya ide-ide cemerlang dan tidak menutup ruang untuk berdiskusi dengan teman-teman pemuda terutamanya. Kan harapannya KNP inilah sebagai wadah penyambung komunikasi pada anggota-anggota dewan kita yang anak muda ini. Gagasan kami dari KNP Pak Dewan. Ini kita sudah melakukan temu dengan ini rekomendasi. Begitu. Saya sejauh ini saya kira memang yang paling penting untuk anak muda ini adalah konsolidasi pemikiran dulu. Betul, kira-kira dari ini kan kita ada tantangan juga di Lu Timur karena teritori kita ini agak luas. Jadi mungkin kesempatan untuk berjumpa itu agak sulit. Ya, tapi kalau misalnya dorongannya adalah kebaikan bersama untuk anak muda, saya kira tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Karena saya selalu menganggap bahwa kita ini anak muda Lu Timur setingkat naik kelas dibanding dengan anak muda yang lain, karena ada beasiswa, kita berada di lingkaran tambang,
yang semestinya kehadiran kita di tengah-tengah potensi ini itu bisa memberikan dampak positif. Jadi apanya lagi? Mari kita berjuang anak muda. Anggota dewannya banyak anak muda, jubir kandidat anak muda. Ini adalah salah satu barometer ini bahwa kualitas pemuda Timur ini sudah betul yang dibilang Betul. sudah naik kelas. Jadi anak muda ini harusnya sering keluar rumah. Iya. Jangan lebih banyak tinggal di rumah lah. Sayang juga kalau misalnya waktu kita habis di rumah hanya untuk menggerutu, meratapi yang Kita lebih banyak keluar dan membuka ruang-ruang dialog dan melakukan aksi nyata. Iya betul. Jangan juga cerita terus ya. Iya, apa aksi nyatanya? Tapi bagaimana menurut pandangan Bung Rian ini sekarang kan ini politik ini lagi hot-hot ini sudah masuk dalam pertarungannya semakin Tidak lama lagi semakin nampak. kan belum penetapan dulu. Di medsos kita lihat ramai sudah ada ya dinamika yang betul menurut kita yang perlu diwaspadai ya, jangan sampai terbawa ke dunia nyata. Iya, jangan sampai anak muda yang menjadi pelopor dalam pemicu konflik. Ini kita Sayang sekali. Makanya ya kita berharap maksudnya begini kita berharap ini ada himbauan atau ada ajakan dari Bung Rian nih bagaimana caranya agar stop perdebatan kusir. Iya. Mari kita berdebat gagasan. Iya. Apa sih gagasan yang Gagasannya anak muda. anak muda ini yang kalian ini tawarkan? Kita tidak tahu ujuk-ujuk dukung ini, tapi kita apa sih gagasan yang kita perjuangkan? Pertama saya sepakat kalau anak muda itu sebenarnya sekarang tidak bisa lagi bersifat netral kan. Iya. Bersifat abu-abu. Harus ada ketegasan sikap, apalagi persoalan politik. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara gagasan, itu mau orang tua, muda, perempuan atau laki-laki berpotensi semua memiliki gagasan. Iya. Tetapi yang paling identik dengan kita sebagai anak muda itu adalah kreativitas. Nah, kenapa? Karena kita mestinya anak muda itu menguasai metode bagaimana meyakinkan masyarakat kita bahwa begini loh proses politik yang semestinya. Tidak boleh ada kehinaan, tidak boleh ada narasi provinsi, cacian dan sebagainya. Yang Karena menyerang personnya. iya, apalagi yang kayak begitu. Karena kenapa? Demokrasi ini harus hidup dengan narasi-narasi yang bersifat pembangunan, bersifat positif. Karena sayang sekali momen 5 tahun sekali harus diisi dengan narasi-narasi yang negatif. Kepolisian ya. Iya, mestinya begini. Perdebatan kita ini tentang bagaimana sebenarnya supaya mana sih kandidat yang paling akomodatif terhadap kepentingan anak muda. Nah, Iya. Itu kan perdebatan kita harus di situ. Betul. Menurut tim ini yang anak muda di tim kandidat yang satu ya begini metode dan polanya. Ini kan perdebatan kita harus di situ. Kalau Bung Rian ini tentu memilih ya Budiman Akbar. Ya, karena itu kalau Punya alasan sendiri kan? iya, saya mau sampaikan kemarin saya sempat menjadi orang yang banyak mengkritisi pemerintahan Iya. Pak Budiman Akbar. kenapa sih Di awal. pandangan Iya, karena bagi saya masih ada hal yang semestinya dilengkapi oleh pasangan Budiman Akbar itu di awal. Tetapi saya dan bersama teman-teman banyak melakukan pengkajian dalam proses-proses itu. Ternyata saya menemukan bahwa ini beralasan sehingga dia tidak bisa terwujudkan secara 100% dalam skala operatif. Dia beralasan. Jadi ide yang ada di pikiran ini tidak sesuai dengan realitas. Ya mungkin ada keterbatasan pengetahuan dari saya karena ada baru di proses-proses mencari tahu itulah saya baru mengerti sehingga pada saat itu saya melihat bahwa ini tidak cukup untuk kita menggerutu, harus ada keterlibatan. Jadi opportunity itu kita ambil, kemudian kita belajar mengkoneksivitaskan kira-kira bagaimana caranya supaya masalah ini bisa ditemukan solusinya. Anak muda harus menjadi trouble solver. Iya. Kita bicara Narasi itu istilah-istilah Iya. yang digunakan Bung Rian memang apa ya? walaupun kita susah mau besok ini kita mau makan apa, tetapi
narasi optimisme dan menjadi pemecah masalah. Ini Menyatu baru dengan muda diri. ini. Memang ada bahaya memang. Walaupun kita masih baik, kayaknya ini kita makan, tapi kan tidak boleh terlepas dari kekayaan kita ini kan hanyalah harapan sebenarnya. Wih, iya. Memang bahaya. Semakin keluar Apa? identitas kepemudaannya Iya. semakin keluar. Dan memang menurut saya nih Pak Budi dan Akbar ini tidak salah dulu. Iya, mungkin ya. Iya. Saya sih kalau saya lihat track recordnya Rian ini, wah, Di antara tiga juga dia paling muda. Dia paling muda. selain daripada yang termuda, kalau saya lihat sepak terjangnya memang luar biasa. Iya. Memang luar biasa. Jadi memang tidak bisa diragukan dan saya kira banyak anak muda sekarang ini pasti nanti menitip harapan sama kemudian. Itu yang berat. Iya. Itu yang berat. Apa yang berat? Apa ya? Itu menopang harapan orang. Iya. Sementara harapan kita juga ini kadang masih butuh waktu untuk tercapai. Iya. Tetapi itu tidak bisa dijawab dengan pesimisme. Betul. Setidaknya harapan tak tersampaikan. Ya, paling tidak kalau saya tidak bisa menopang harapan itu, saya mengajak ayo sama-sama kita wujudkan. Iya. Itulah yang bisa dilakukan. Kan bisa tidak pesimis. Jadi memang dia terbuka gitu ya. Tidak mendahulukan dirinya. Sini Ki, ayo bareng-bareng berjuang ya. Bareng-bareng demi kebaikan. Asik ya. Saya mungkin dia mau bicara ini karena dia menghendaki sebagai jubir Pis. Iya. Kan jadi Tahu mi jubir bagaimana? Ya coba buka dulu siapa minta ini. Iya, toh. Betul kayak ini kita bawa kepentingan karena kita jubirnya atau memang Kan tadi di awal Panggilan semangat muda ini. sebelum Ya. kita podcast, saya sengaja tidak usah menampakkan identitas jubir atau ketua KNPI-nya. Biar kita lebih tegas bicara. oh begitu ya. tapi kan begini, kenapa kita secara terbuka dan menyampaikan bahwa kemudian ini adalah jubirnya Pak Budiman Akbar. Karena semua orang tahu sekarang. Ya. Walaupun kita menutup ya, Iya, tidak bisa. Kita harus buka-bukaan saja. saya kira itu bagian dari kedewasaan berpolitik. Betul. Bahwa ada seperti ini tidak bisa dihindari. Hmm. Dia datang ke satu tempat sebagai jubir sekaligus Ketua KNPI, ya. itu identitas yang tidak bisa terlepas. Ya, Tapi saya pasti memposisikan diri saya sebagai orang yang profesional menempatkan diri pada saat bicara mengenai KNPI dan sikap Ya. politiknya. Di beberapa pembicaraan saya juga sampaikan bahwa KNPI secara kelembagaan tidak memihak ke salah Ya. satu kandidat. Persoalan anggota pengurus bahkan ketuanya Iya. ikut terlibat secara politik praktis itu tidak masalah selagi tidak mencederai nama kelembagaan. Saya kira sikap politik yang kita ambil ini menunjukkan sebuah pernyataan yang konsisten. Karena tadi Bung Rian sempat bilang pemuda itu tidak mesti abu-abu, harus mengambil sikap. Nah, saya kira ini contoh bahwa ketua KNP kita mengambil sikap politik. Ya memang pemuda itu harus tegas ya. Iya. Harus menjadi garda terdepan ketika ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Ya, karena ya namanya juga jiwa muda ya harus semangatnya berubah. Tapi dari tadi nih saya belum dengar apa yang ingin dilakukan Indian selaku tokoh pemuda dalam waktu dekat untuk setidaknya ada satu analisa yang bisa menyelesaikan persoalannya muda. Ya, di KNPI sendiri sebenarnya kita sudah mencoba membicarakan itu. Misalnya melakukan pertemuan dengan beberapa OKP atau misalnya nanti kita buka secara umum untuk KNPI ini mendengarkan kira-kira keinginan anak muda itu seperti apa. Ya. Karena sebenarnya ada anak muda yang bisa saja dia punya gagasan pemikiran tetapi tidak punya koneksi untuk menyampaikan ke kandidat. Ya, Ini harus kita lihat, maka kita butuh ruang yang sedikit lebih tereduksi dari kandidat misal kayak KNPI atau KP yang lain untuk bisa menyerap ini supaya tidak ada rasa segan atau Betul. malu untuk menyampaikan. Pada jangan sampai dianggap bahwa KNP ini eksklusif. Ya, Ya. kemudian yang kedua dan yang terpenting bagi saya adalah kita memikirkan politik ini jangan pernah dan pada saat pencoblosan saja di dalam TPS.
Tapi pasca pilkada ini kita harus pikirkan juga bagaimana semua anak muda yang sudah menyatakan sikap itu kemudian aktif melakukan pengawalan terhadap semua program yang disepakati oleh kandidatnya. Siapapun yang terpilih, termasuk saya misalnya sebagai juru bicara Budiman Akbar, ketika kandidat saya nanti terpilih, tanggung jawab saya itu adalah melakukan pengawalan terhadap program yang mungkin pernah saya sampaikan pada saat masa-masa kampanye nanti kan. Kita mau sebelum tutup ini, kita mau dengar dulu satu gagasan yang bisa istilahnya mengguncang semangat anak muda ini dari pemimpin. Seperti apa sebagai penutup ini ya? Sebagai penutup, karena pembahasan pemuda memang tidak bisa kita bahas dalam waktu hasil. Tapi ini adalah pembahasan kita menuju ya di Luki Macarita sebagai awal untuk memulai. Nanti setelah ada tembusan dari KNT, kita akan bahas soal pemuda lain lagi. Ya, pertama saya ingin mengajak semua anak muda Luhut Timur untuk lebih terbuka terhadap sikap politik. Yang kedua, tentu sebagai orang yang punya spirit atau energi yang lebih daripada kelompok yang lain, ini harus kita terjemahkan di dalam semua prosedur politik yang berjalan dalam pilkada ini, termasuk pada saat nanti ada kampanye, maka anak muda ini bukan hanya mendengarkan, tetapi juga berbicara, boleh membantah, boleh mengkritisi atau memberikan masukan dari semua program atau visi misi yang akan disampaikan oleh kandidat. Kemudian yang ketiga, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga moralitas politik yang kita miliki, dengan misalnya tidak menebar kebencian, tidak menyerang personal, kemudian tidak menyebar fitnah dan sebagainya. Karena apa yang kita jaga dalam proses politik ini adalah kepentingan masyarakat banyak 5 tahun ke depan. Saya kira itu poin, dan jangan lupa tetap melakukan kebaikan. Iya. Penutupnya ini memang apa ya? Mungkin ada pantun. Iya. Belum ada ya, nanti ya di sesi selanjutnya. Tak sempat mengujur mau pantun. Wah, saya tidak tepat. Karena biasanya ini kalau kita sama-sama ini selalu kita bilang, Ya. buah mangga, bunga melati. Tapi tidak tahu apa di belakangnya. Selalu terpotong. Mungkin belum mengujur ini kita bukan mau lepas karena Bapak bilang kan selaku pemuda, mungkin ada yang bisa disampaikan bahwa kita tuh Oke, terima kasih Bung Rian. Tadi kita bincang-bincang tentang anak muda, tapi sebenarnya belum mengkerucut pembahasan kita ini. Belum, berarti harus ada jilid. masih ada di jilid 2. Masih ada jilid 2, makanya mungkin nanti di situ kita lebih kerucutkan ini tentang pemuda. Saya sih sependapat dengan Bung Rian tadi ini, bahwa ruang pemuda itu dalam kehidupan berdemokrasi itu harus kita berikan ruang. Kemudian hindari trust politik atau konflik politik antara sesama anak muda, karena anak muda sekarang itu sudah bukan zamannya premanisme dia tuh, tapi sekarang main gagas, main ide, karya, harus produktif, karena di timur ini sumbernya segala sumber. Iya. Mau kita berbicara apa ini di timur? Ada lautnya, ada danaunya, tampangnya luar biasa. Ya. Kita bilang sedikit lapangan pekerja, tidak. Cuman SDM kita ini mau dikemanakan? Mau kan jadi karyawan kan gitu. Jadi kalau pesan saya anak muda itu jangan tidur, melek politik, melek terhadap daerah. Kita dari saja. Oke, saya kira jangan lupa ya. Ini nanti disaksikan, jangan terpotong-potong karena pembahasannya memang agak menarik dan banyak hal positif yang bisa membuat kita semangat untuk berbicara dan mencerita. Kita mencerita saja di sini. Jadi siapapun yang ingin mencerita dengan kami, ya kami terbuka, kita siap, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat bagi semua. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, komen, dan kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya di Luki Macarita, ceritanya anak muda.
cerita di Bumi Batara Guru. Yang edukatif, kritis dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.